Halo Bunda semuanya, masih bersama Mitno di sini dan sekarang kita masuk ke pengenalan events blog. Kita scratch kita. Event blog juga tidak sebanyak yang semula tadi, banyak-banyak sekali. Sekarang kita cuma punya sama kayaknya. 1, 2, 3, 4, 8. Lebih sedikit bahkan ya. Nah, event blog itu adalah fungsinya untuk kita menentukan kapan code kita akan dieksekusi, akan dijalankan. Sebagai contoh, saat ini saya akan butuh 2 sprite, jadi saya pakai ini dulu, saya pakai sprite yang bapak-bapak ini. Saya akan pakai when click supaya lebih jelas. Saya akan pakai bantuan dari sound say hello to second. Nah, ini artinya apa? Ketika ini diklik, saat bermainkan, saat akan memainkan game, kita akan klik bendera hijau. Jadi kita bisa bilang saat dimainkan, kita akan berbicara hello. Sprite ini akan bilang hello untuk 2 detik. Kita coba ya. Klik, tuh, wah, seperti itu. Jadi setiap kali dimainkan, dia akan langsung bilang hello. Ini when click. Kita coba blok selanjutnya. Ini dia. When, nah kalau ini ada tanda panah ke bawah, berarti kita punya pilihan. Ini berisi semua karakter, hampir semua karakter yang ada di keyboard kita. Jadi Bunda bisa menggunakan keyboard untuk input gerakan atau code, mengaktifkan code di blok di game Bunda. Misal saya pakai space dulu, setiap kali saya pencet space bar, dia akan bilang hello untuk second. Saya nggak pakai ini, langsung aja klik space bar, hello. Saya klik lagi, hello. Seperti itu. Ini bisa digunakan terutama untuk menggerakkan karakter. Misalnya Bunda mau bermain menangkap huruf, menggerakkan kanan kiri, mangkoknya Bunda bisa pakai ini juga. Banyak pilihan, bisa pakai if then, bisa pakai ini. Jadi dalam programming kita bisa melakukan satu hal dengan beberapa cara, tergantung mana nanti yang lebih simple, lebih cepat, dan lebih sesuai untuk Bunda. Saya kembalikan. Kemudian kita juga bisa pakai when the sprite click. Ketika sprite ini diklik. Kita coba pakai ini. Ini ya, ini belum bisa klik. Saya klik sekarang. Hello. Nah, ini cocok untuk membuat cerita. Cerita atau apa ya? Game yang kalau diklik dia akan bisa memperkenalkan dirinya. Halo, nama saya ini. Ini untuk anak yang bisa membaca terutama ya. Tapi ini juga bisa dipakai dengan sound. Gabungkan dengan sound saat diklik, dia akan bilang suara A, A, A. Bisa. Kita akan punya sound tadi ya. Kita bisa start sound. Misalnya, belum ada, bisa record dulu. Halo, saya Buna. Misalnya seperti itu, saya save langsung. Saya kembali ke code. Kemudian saya pilih soundnya. Di sini sudah muncul recording 1. Saya klik. Halo, saya Buna. Nah, seperti itu kurang lebih. Ketika sprite diklik, itu fungsi dari block code event when sprite click. Kita lanjut. Ini juga ada pilihannya when backdrop switch to. Nah, saat backdropnya diganti, kita bisa mengaktifkan block code tertentu. Misalnya ini. Jadi nanti saat backdropnya berganti. Saya tunjukkan dengan cara kah? Ini saya susah kesulitan untuk mengerti. Tapi ini saya nggak mempersiapkan ini, tapi intinya untuk misalnya Bunda akan mengganti level nanti, mungkin dengan proyek nanti ya kita akan lebih jelas untuk code ini. Saat backdropnya berganti, kita bisa juga menjalankan satu code. Jadi kita bisa mengaktifkan code dengan trigger backdrop yang diganti dengan menggunakan code ini. Hilang sudah. Sekarang kita coba when loudness. Nah ini ya, saya coba ambil lagi hello-nya. Ini when loudness artinya dia akan mendengarkan mikrofon laptop Bunda. Nah, kalau suaranya keras lebih dari 10%, dia akan menjalankan blok Bunda ini. Saya coba saat ini, nah dia langsung berjalan. Supaya nggak gampang kita naikkan jadi 50, nggak gampang teraktifkan jadi 50. Kalau bicara seperti ini masih belum, tapi kalau saya mendekatkan mikrofon saya, dia jadi muncul. Saya jauhkan mikrofon saya, dia tidak muncul. Saya dekatkan mikrofon saya, dia muncul. Loudness-nya tergantung, Bunda bisa atur sini.
Kemudian saya turunkan lagi ke event sekarang. Terakhir when broadcast, ini terkait dengan broadcast. Nah, broadcast itu adalah seperti pesan tapi nggak kelihatan di layar. Saya langsung contohkan saja ya, saya akan mengaktifkan banner dulu ini. Banner dulu, klik atau klik di bawah, bentar saya full screen. Aktifkan yang sprite ini. Kemudian saya akan membuat pakai event dulu. Ketika space dipencet, saya mau broadcast. Broadcastnya isinya adalah sebentar, halo atau hey deh. Ini sih sebenarnya ini nggak masalah, yang penting Bunda tahu namanya, ini hanya untuk mengenal broadcastnya saja. Ini nggak ada hubungannya dengan yang terlihat. Oke, kok nggak jalan? Oh, hilang dia, sebentar. Broadcast. Message kan, oh, udah ada hey. Kemudian supaya kelihatan kita sudah menjalankan ini, kita butuh sesuatu supaya kelihatan. Nggak harus ini ya, tapi saya lebih suka seperti ini, jadi saya bisa mengetahui bahwa code saya berjalan. Kalau nggak ada code di atasnya, saya jadi nggak tahu apakah ini berjalan atau enggak. Jadi saat saya pencet space, saya akan bilang hello, ini akan bilang hello, terus dia akan mengirim broadcast. Nah, setelah ini dia mengirim broadcast, sprite yang ini satunya, saat dia menerima broadcast berisi hey, namanya broadcast hey, dia akan jawab hello. Oke, sekarang saya akan kembali dan kita memainkan ini. Saya akan klik space. Bunda perhatikan di sini, klik space, dia hello 2 detik, kirim broadcast, langsung dia bilang hello. Seperti itu, cukup jelas kah? Jadi saya ulangi lagi, sprite ini dia akan, saat saya pencet space, dia akan bilang hello, kemudian dia akan mengirim broadcast hey ke seluruh sprite di sini. Nah, sprite yang ini saya sudah minta dengan event bahwa ketika dia menerima message hey, dia harus bilang hello untuk 2 detik. Dan ini berjalan dengan sangat cepat. Saya coba sekali lagi. Saya klik space, hello, 2 detik, langsung dia jawab hello. Dia jawab hello karena dia menerima broadcast hey. Saat dia menerima broadcast hey. Itu kira-kira code dari event yang bisa kita gunakan. Fungsi utamanya adalah mengaktifkan code pada kriteria tertentu yang kita inginkan. Bisa kita saat game dimainkan, saat keyboard dipencet di satu tombol, atau saat backdrop berganti. Bisa juga ketika kita menerima broadcast. Ini sangat penting, terutama saat kita mulai melibatkan lebih dari satu sprite yang akan berinteraksi. Semoga membantu. Nanti seperti biasa ini akan lebih jelas lagi saat kita bermain dengan menjalankan, dengan membuat proyek langsung.